Tuh, baru datang ini nih. Assalamualaikum. Punten. Maaf Nyai, maaf. Assalamualaikum, maaf. Tadi saya sempat menyebut nama panjenengan, mohon maaf. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur dan juga untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan. Jadi apa sih yang disebut zikir jalan? Banyak orang nggak mudeng, banyak orang nggak paham, ya. Pertama, dzikir itu ingat. Yang kedua, dzikir itu didik pikiran, ya, supaya waras, supaya semakin maju, ya. Jadi dzikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dan pada kali ini kita akan melakukan perjalanan dzikir jalan di lautan yang lepas ini, ya. Lihatlah ini, dengan segala panorama yang dipampangkan, yang dijabarkan di semesta. Karena Tuhan menciptakan ini, menciptakan segala sesuatu sudah disetting sedemikian rupa, tujuannya baik supaya manusianya berpikir. Tujuannya apa? Tuhan ini maksudnya menciptakan ini, contoh yang kecil saja. Memang sih banyak tujuannya, banyak. Tetapi ini untuk keberlimpahan banyak orang, untuk makmurnya banyak orang bila orang-orang mau berpikir, ya. Tapi kadang-kadang banyak sumbu pendek. Jadi akhirnya cekak, dalam mengartikan sesuatu cekak. Padahal semuanya baik. Yuk kita artikan pelan-pelan. Yuk, ini bagi yang satu dimensi, bagi yang paham saja. Diawali gini saja teman-teman. Di sini ada gelombang-gelombang ombak di pinggir lautan sini, di tepinya lautan, ya, maksudnya gelombang ini. Yang mana sebuah pemaknaan, karena apa? Antara jagat besar dan jagat kecil. Jagat kecil di sini, ya. Jadi penggambaran saja ketika kita banyak ombak atau gelombang-gelombang, ketika kita sedang bergejolak, kita sedang marah-marah, sedang kalut pikirannya. Nah, itulah gelombang ombak kita. Nah, kalau seperti itu gimana? Tidak akan pernah mendapatkan petunjuk apapun. Bahkan yang ada apa? Kesengsaraan, isinya drisulo, terus apa? Mengeluh tiap hari. Nah, itu karena kita sedang banyak gelombangnya, marah-marah ini. Tetapi di tengah sana lihat, di sana tenang, dan juga di sana tuh apa ya, lebih hening, tenang, dan juga ada warna biru dan juga coklat. Biru itu adalah pantulan dari sana, dari langit. Pantulan dari langit sana, itu warnanya, itu karena apa? Di sana tenang. Nah, ini adalah sebuah makna kiasan, makna siloka. Karena ini saya terangkan dulu. Makna siloka sanepa yang maksudnya adalah ketika kita bisa menenangkan batin kita, ngelerepkan batin, mengendapkan batin kita, maka akan selalu mendapatkan petunjuk dari langit. Nah, itu ada pantulan langit.
petunjuk dari langit ketika kita tenang. Tetapi ketika kita selalu berprasangka buruk sama orang, ketika kita gagal paham, lah itulah letaknya kamu nyaman kekal di nerakamu. Karena sudah nyaman dalam kegembrungsunganmu, merasa paling benar. Nah, inilah adalah bahasa alam, bahasa Tuhan dengan dijabarkan dengan lembutnya. Coba lihat ini nih, perahu ini nih. Dia terombang-ambing oleh gelombang ini, gelombang ombak ini. Tuh lihat. Nah, ini pun bisa kita maknakan juga, maknakan bahwa ketika ada ombak, kita pun mudah tergeser ke sana kemari. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa tenang? Ya kita sendiri yang memutuskan untuk tenang. Saya tenang karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Yuk kita harus memutuskan bisa tenang. Supaya apa? Supaya mendapatkan petunjuk dari langit. Ya, yuk sambil jalan yuk. Nah, ambil jalan. Kira-kira sampai sini bisa dipahami tidak? Nah ini teka-tekinya. Tapi ini khusus bagi orang-orang dewasa, bukan orang kerdil, bukan sumbu pendek. Maaf ya, supaya kami lebih mempertegas, karena ini sebuah bahasa alam, ada pitutur alam. Video ini disetting dong, ya. Ini di pinggir jalan untuk media penghantar, disetting, ya. Kalau nggak suka yang settingan, ya monggo saya nonton tinju, nonton bola, ya itu nggak settingan. Ini settingan ini untuk media penghantar di kir jalan kita, untuk kemakmuran banyak orang, supaya kami bisa menyalurkan ilmu dari semesta ini. Nah itu maksudnya, karena sedikit ilmu, sedikit kalau kita tidak disalurkan, juga mubah, akan bau, akan menjadi comberan, ya. Seperti juga rezeki, ketika kita punya rezeki pun harus dialirkan lagi, gitu maksudnya. Ini lagi nih, lihat ke sana. Lihat maksudnya ke tengah-tengah. Jadi mengapa para nelayan ini cari ikannya ke sana, ke tengah-tengah, tidak di sini? Karena mereka yakin bahwa di sini jarang ada ikannya, mereka sengaja ke tengah. Nah, yang tengah banyak ikannya, air yang tenang sana banyak ikannya, padahal nggak tenang, ya. Di sini yang tenang itu banyak ikannya, yang hening, yang bening, yang tenang. Sama kita kalau pikirannya bening, hatinya tentrem, ayem, banyak bersyukur, maka banyak rezekinya. Ini istilah teka-teki, bahasa siloka. Karena Allah itu apa ya, memberikan bahasa itu dengan perumpamaan, dengan teka-teki. Kalau kita selamanya gagal paham, selama ini kita mengunyah makanan mentah, selamanya kita melarat. Maaf ya. Ini untuk orang-orang yang dangkal pikirannya, agak kenceng sedikit ya. Kalau selalu lembut-lembut, gampang mudeng-mudeng. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, ini kan asik, suasananya asik, menikmati kekinian ini tanpa mengkhawatirkan apapun. Karena yang namanya khawatir itu setan, ya. Khawatir dengan nasib masa depan, khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa bayar hutang, itu adalah setan. Kalau kita percaya pada Tuhan, percaya pada Allah, hilangkan rasa khawatir itu. Pasti Allah akan memberi sesuai dengan prasangka kita, anggapan kita. Seperti jagat ini luas sekali nih, luas lapang. Apakah kita masih berpikir sempit ya? Sudah diberikan jagat yang luas, kita setidaknya bisa berpikir luas juga dong, luas, lapang, tenang. Dan juga seperti matahari ini juga selalu tenang, memberikan cahaya kepada siapa saja tanpa palah pilih. Ya, kita pun begitu, sebagai manusia pun sama. Jangan palah pilih kepada siapa saja. Ya, maksudnya mentang-mentang itu dari grup lain yang kita benci. Nah, itu jangan seperti itu, nggak boleh. Kita berbagi pun jangan palah pilih. Seperti layaknya matahari ini akan selalu menyinari siapa saja yang ada di jagat ini, memberikan cahaya, memberikan kehangatan, dan juga memberikan apa? Spirit, semangat, biar kita semangat terus. Jadi kalau kita selalu yang ngelokro, ndrisulo, mengeluh, nah itu sama halnya kamu meminta neraka, meminta kesengsaraan terus berkelanjutan. Kehidupanmu akan berputar-putar di lingkaran itu,
di lingkaran kesengsaraan. Yuk bangkit, saatnya hari kebangkitan. Bangkit kesadarannya ya, bangkit pola pikirnya. Kita berpikir positif, pasti Allah pun akan memberikan yang positif. Karena jadi hukum alam, namanya hukum alam. Apa-apa yang satu dimensi akan ketarik. Jadi saling bergetar, itu maksudnya. Ya, bisa dipahami nggak nih? Paham ya? Oke, nggak apa-apa. Belum paham nggak apa-apa, tenang saja. Ada saatnya jiwa-jiwa yang kerdil lama-lama akan membesar, meluas, mendewasa. Ya, tenang. Ketika kita mau menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, itu ya maksudnya ya. Jadi perlu dipahami ini, kehendak ilahi itu apa sih? Nah inilah kita bisa menyelaraskannya dengan ketenangan batin, rileks, lentur, utama lentur, jangan kaku ya, lentur batinnya, lentur. Jadi jangan melihat hanya dari satu sudut pandang atau dengan mata satu. Kalau dengan mata satu nanti akan menjadi dajjal ya. Dajjal itu makhluk bermata satu, orang yang melihat dari satu sudut pandang. Lihatlah dari berbagai sudut, maka akan melihat sebuah kebesaran Tuhan, keutuhan alam ini ya. Jadi semua yang jelek, yang baik, yang buruk, jelek kita lihat semuanya supaya menyala seperti matahari itu tuh. Yuk. Oke, kita lihat dari sudut-sudut yang lain karena kita harus melihat dari berbagai sudut pandang dan kita bisa mengubah pola cara pandangnya bagaimana gitu loh. Kalau kita ortodok dari kecil hingga dewasa polanya seperti itu terus, polanya seperti itu, ya nasibnya ajek, nasibnya tidak akan berubah karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ini artinya luas. Kita harus bisa merubah pola kita, pola pikirnya ya. Jadi segala sesuatunya lah kita ubah supaya melihat jagat ini luas. Ternyata banyak sekali sistem yang bekerja. Nah, sistem itu bekerja otomatis tanpa kita minta pun akan seperti itu ketika kita di pola itu. Dan lihat dulu di sini, di sana tuh ada kapal besar ya, di pinggir pulau itu. Terus lagi ada kapal-kapal kecil yang berseliweran. Nah, kapal-kapal kecil berseliweran di depan kita, lalu lalang. Ini penggambaran saja. Ini adalah penggambaran berseliweran pemikiran yang tiba-tiba datang di pikiran kita. Tiba-tiba ingat si Anu, tiba-tiba ingat si Siti, tiba-tiba ingat utang. Nah, itu berseliweran dalam diri kita. Nah bagaimana supaya kita tetap tenang? Ya belajar untuk selaras dengan semesta, selaras dengan kehendak ilahi, supaya kita meraha tetap berlimpah, meraha tetap kaya, meraha tetap tenang, meraha tetap dicintai banyak orang. Nah, kalau seperti itu, hal yang sama, serupa seperti apa yang kita pikirkan akan terjadi itu pasti ya. Itulah doa yang sebenarnya, doa yang dirasakan, raoso ya, rasa dalam diri kita. Karena apa ya? Tuhan ya, Allah itu bertahta pada hati kita. Sejatine Gusti dumuning ana ing rasane hati. Tuhan sesuai prasangka hambanya, maka berprasangkalah yang baik-baik. Selalu jangan khawatiran. Khawatir itu setan yang selalu menghantui kita. Oke, sekali lagi lihat pemandangan saja. Mungkin kalian akan tersedak ketika melihat ini nih ya, melihat yang satu, karena ini sebagai media penghantarnya. Mungkin ini lihat tuh sebelah sana nih, kelihatan apa kalian tuh? Ini di air nih, coba kelihatan nggak? Apakah kameramen melihat ini nih? Assalamualaikum, punten mbah, punten, mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu, maaf. Iya, nggih.
Iya, kami lagi dalam perjalanan dikir jalan. Nggih, nggih. Baik, baik, baik. Apakah di kamera kelihatan? Samar ya. Samar-samar. Baik, ya. Wah, ini adalah sebuah media penghantar yang sengaja dibikin dan sengaja ditransfer ke sini, ya. Tujuannya baik. Tadi dulu. Mohon maaf, Nyai. Kami di sini itu lagi dalam perjalanan dikir jalan, sama berdua sama Bang Yono. Baik. Iya, iya. Kita diizinkan, silahkan katanya. Baik, baik. Iya. Kita terus melanjutkan. Baik, baik. Iya. Udah pergi lagi. Udah pergi lagi. Tadi cuma menyambut untuk melanjutkan dikir jalan. Intinya silakan untuk kebermanfaatan banyak orang. Nah, oke, nggak apa-apa. Yuk kita lihat yang lain lagi, yang real-real saja. Mungkin karena bagi orang-orang yang nggak paham dengan arti ini mungkin akan tersedak. Nggak apa-apa. Yuk kesana aja. Lapang, luas, lega, sumilir, anginnya komplit sekali nih ya. Jadi kita diberikan udara yang cuma-cuma tanpa membayar. Hangatnya sinar matahari juga cuma-cuma, semuanya komplit. Kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Banyak bersyukur dengan apa-apa yang diberikan pada kita. Cuma kita itu dungu, gak pernah merasa bersyukur, gak pernah merasa dikasih, gak pernah merasa seneng. Nah, yuk mulai saat ini dan seterusnya kita harus bisa bersyukur, ya. Bersyukur atas semua nikmat yang sudah dijabarkan ini, karena kalau kita mengingkari nikmat atau kufur, maka siksanya sangat pedih, ya. Yang dimaksud siksa apa sih? Siksa apa itu? Ya tadi, ketika kita sedang nyaman dalam rasa miskin, misalkan menolak kaya, membenci orang kaya, itulah neraka kita. Maka kehidupanmu akan selamanya seperti itu. Selamanya akan selalu gembrungsung, selalu kemelepak, selalu apa ya, ibaratnya itu nggak nyaman gitu aja deh, ya. Paham nggak nih? Oke, ya. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Alhamdulillah, ya. Inilah kita nikmati suasana yang serba ada, serba sempurna. Maka kita pun sebagai manusia yang katanya makhluk paling sempurna, tetapi kehidupannya selalu seperti itu, berarti belum sempurna. Kalau mau sempurna, yuk kita sempurnakan dengan kita bisa selaraskan dengan kehendak ilahi ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Apapun bisa terbaca, apapun bisa dibaca ketika kita selaras dengan kehendak ilahi. Contoh nih ya, ini ada sampah berserakan nih teman-teman nih. Di sini sampah, di sana ada sampah kayu itu, dan sampah berantakan di sana itu banyak sekali. Nah, ini pun ada sebuah makna yang luar biasa ketika kita membiarkan sampah dalam diri ini, bahkan tertimbun numpuk-numpuk, itu akan menghambat kemakmuran kita, menghambat rezeki kita. Nah, contoh sampah apa sih? Kotoran batin, ya. Jadi kotoran batin itu seperti dendam, benci, luka batin, iri, apalagi itu, pokoknya jenisnya itulah, ya. Ketika kita menyimpan dan menimbun rasa-rasa itu sudah pasti akan menghambat rezeki yang datang, karena Tuhan itu bisa memberikan rezeki dari mana saja, dari berbagai sumber, tapi terhambat oleh sampah ini sehingga tidak bisa masuk. Ya,
Jadi banyak sampahnya ya kan? Ya iya, kita sendiri yang memutuskan. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita sendiri, ayo buang sampahnya. Caranya bagaimana? Caranya ikhlas, ya ikhlas. Jangan disimpan-simpan terus, ikhlas. Kita memutuskan, udah saya ikhlas. Saya tidak punya dendam. Saya sudah menghapus luka batin ini. Saya tidak merasa ada apa-apa, sudah sembuh. Dan setelah itu apa? Plong. Tidak ada dendam, luka batin, kebencian kepada siapa saja. Nah itu yang namanya kita selaras dengan kehendak ilahi. Tapi orang sekarang tidak menyadarinya karena tidak mau membaca ayat-ayat yang dijabarkan di sini, di alam semesta ini. Itu maksudnya. Yuk. Sampah ini ya? Ya sampah berserakan di dalam diri kita, tertimbun ya. Sampai tertimbun numpuk-numpuk dalam diri ini, sehingga apa? Tidak ada aura yang memancar. Isinya tiap hari itu apa ya? Dirisulum, merengut, terus lagi apa? Keberungsung. Lah ya, yuk kita izinkan kita untuk auranya muncul. Izinkan rezeki masuk, gitu maksudnya. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang menolak rezeki itu dengan rasa ya. Yuk, sekarang kita izinkan Tuhan memberikan rezeki kepada kita dari berbagai sumber. Mungkin saat ini tidak terpikirkan. Karena apa? Tertutup oleh sampah tadi di pikiran kita sehingga merasa tidak mungkin, merasa apa yang namanya lah segala sesuatu itu terhalang. Dah, semuanya mungkin, semuanya serba mungkin, semuanya tanpa batas. Cuma kita sendiri yang membatasinya. Membatasi dengan apa? Pola pikir kita itu ya. Ya iyalah. Ngomong-ngomong, Kanjeng Ratu bisa muncul nggak nih? Oh, nanti kalau hanya munculin Kanjeng Ratu ada yang muncul nih. Aduh. Ya, iya, karena di sini banyak orang gagal paham, banyak orang sumbu pendek. Jadi kita bisa munculkan, tapi semua ini hanya sebagai media penghantar ya. Kalau yang nggak suka video settingan, nonton tinju, yuk lihat nih, perhatikan nih, belasan ini, nih. Tuh, baru datang ini nih. Assalamualaikum. Punten. Maaf Nyai, maaf. Assalamualaikum, maaf. Tadi saya sempat menyebut nama panjenengan, mohon maaf bila kami mengusik istirahat jenengan. Nggih. Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, bersama Bang Yono. Nggih. Ini kami kebetulan lagi perjalanan di kiri jalan. Baik. Siap. Nggih. Kita direstui nih. Kita direstui, alhamdulillah. Nyebrang ke sana. Kami takut naik perahunya. Baik. Nggih. Baik. Insya Allah kami sampaikan, Nyai. Insya Allah kami sampaikan semua yang panjenengan. Nggih. Ini teman-teman. Tadi kita diberikan sebuah mandat untuk membersihkan sampah, ya, supaya alam ini asri. Jadi ada dua yang disampaikan, maksudnya dari jagat besar ini sampah di sini itu dibersihkan supaya nyaman dalam pandangan mata, semuanya bersih, pantainya bersih, nyaman. Yang kedua itu kotoran batin dalam diri kita supaya kita bisa membersihkannya dan bisa memutuskannya supaya alam dalam diri ini pun bersih, asri, hijau, subur. Maka kita pun akan menjadi makmur, jibar-jibur ketika kita bisa memiara alam dalam diri kita ini. Nggih, baik Nyai. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami yang bisa menerima ini, yang bisa menangkap bahasa kiasan ini, bahasa siloka ini. Nggih.
Baik insya Allah. Iya, baik. G, rahayu, rahayu. Mana dia? Ke sana ke pantai, ke mana? Ke gunung itu tuh, ke pulau itu. Jadi dia tinggalnya di sana kan? Iya, kita tadi disuruh ke sana, cuman saya nggak takut naik perahunya. Udah nggak apa-apa ya. Baik, ini sebuah makna yang baik ya, sebagai media penghantar yang simpel, maksudnya belum menyampaikan untuk kita bisa membersihkan diri ya, membersihkan diri dari segala kotoran batin, termasuk sampah dalam sini di area pantai ini, dan juga sampah dalam diri kita, karena ada dua paduan antara jagat besar dan jagat alit. Ketika kita bisa memiara atau membudidayakan alam dalam diri ini, maka alam ini pun akan asri, subur, makmur, jibar-jibur, dan nyaman dilihat semuanya. Itu ya, mudah-mudahan kali ada yang paham, ada yang enggak nih, nggak apa-apa ya, biarin ya. Yuk ke sana yuk. Terus bagaimana perasaanmu? Bagaimana setelah mendengar tadi apa-apa yang dijabarkan tadi? Mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang nyandak, ada yang tidak. Ya, mungkin ada saatnya kalian yang belum paham, belum nyandak dengan teka-teki bahasa semesta ini, bahasa perumpamaan ini, mungkin nanti kalau sudah mendewasakan paham juga dan mendapatkan manfaatnya juga. Tapi kalau belum sampai titik ini, belum sampai pemahaman ini, jangan harap kalian akan melangkah, melanggeng ke surga, melanggeng ke kebahagiaan yang dimaksud ya. Yuk. Oke, alhamdulillah langkah demi langkah kita lalui, dan bait demi bait sebuah peribahasa perumpamaan yang dijabarkan oleh semesta ini sudah kita baca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri ini dan juga buat teman-teman kita yang paham, sehingga kalau sudah paham, mereka kehidupannya akan semakin bernilai, semakin berkembang, semakin sukses dan makmur, jibar-jibur. Dan saya doakan juga kepada teman-teman semuanya, mulai saat ini dan seterusnya kalian pasti akan sukses. Yuk kita putuskan, kita sukses, kita sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.